Semuanya, baik lagi di channel Proton ya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai soal UAS Kimia tahun 2023 semester ganjil ya. Nah, pada part ini saya akan membahas mulai dari nomor 31 sampai dengan nomor 50 pilihan ganda. Oke, kita langsung saja. Nomor 31 ya. Proses interkonversi energi listrik dan energi kimia terjadi pada teknologi berikut kecuali proses interkonversi ini maksudnya adalah konversi antara energi listrik menjadi energi kimia ataupun kebalikannya yaitu energi kimia menjadi energi listrik ya. Nah, kita lihat yang pertama, baterai lithium. Baterai lithium adalah contoh interkonversi ya dari energi kimia, dari energi kimia menjadi energi listrik. Kemudian untuk jadi ini bukan jadi ini ya benar ya. Terus yang B adalah panel surya. Panel surya juga sama konversi dari energi kimia itu menjadi energi listrik. Kemudian sel bahan bakar juga sama ya. Nah, dry cleaning ini bukan ya karena dia itu dari energi listrik menjadi energi gerak bukan menjadi energi kimia meskipun nanti memang pada penggunaannya pada penggunaan untuk apa sih larut bajunya itu memang menggunakan senyawa kimia tapi tidak dalam hal ini dia tidak secara langsung mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah yang kemudian pada reaksi redoks F2 ditambah 2 NaCl menjadi 2 NaF ditambah Cl2 merupakan jenis reaksi yang pertama pembakaran ini jelas salah ya. Kemudian kombinasi dikatakan kombinasi kurang tepat ya karena di sini dia itu apa bukan dari dua senyawa berbeda terus bergabung menjadi satu gitu. Nah, yang lebih tepat adalah reaksi pergantian ya. Jadi di sini ada yang digantikan yaitu Cl digantikan oleh F. Oleh karena itu reaksi ini merupakan jenis reaksi pergantian. Kemudian nomor 33. Berikut adalah beberapa data potensial sel standar untuk beberapa logam. Nah, reaksi berikut yang terjadi secara spontan adalah syarat syarat reaksi spontan itu nilai E sel harus lebih besar daripada 0 ya. Yang berarti E selnya harus bernilai positif. Kalau dia bernilai negatif E selnya itu tidak spontan. Nah, kita cek satu-satu sekarang. Yang A, Zn menjadi Zn2+, berarti ini Zn-nya teroksidasi. Mana kita cari Zn? Zn di sini dia itu 0,76 ya. Nah, ini kan potensial reduksi ya. Nah, ini kan data potensial reduksi. Kalau misalkan dia teroksidasi berarti kita balik ya. Jadi Zn-nya itu jadi teroksidasi. Oleh karena itu nanti eh, kita terjadi reaksinya. Zn ini yang A. Zn menjadi Zn2+. Nah, ini berarti nilainya adalah E0 sel E0 E0 itu sama dengan kebalikannya dari reduksi, potensial reduksi yaitu plus 0,70. Kemudian CD 2 plus menjadi CD. CD 2 plus menjadi CD. Nah, ini dia tereduksi ya CD-nya. Berarti E0-nya itu sama dengan berapa nih? 0 min 0,4.
Nah, kalau kita tambahin nanti kan reaksinya jadi Zn ditambah CD2+ ya, menjadi Zn2+ ditambah CD. Nah, sedangkan potensial selnya itu menjadi 0 plus 0,76 dikurang 0,4. Itu sama dengan 0,36. Nah, ini plus ya. Dia itu SL-nya bernilai positif, berarti reaksinya adalah spontan. Jadi jawabannya adalah yang A. Langsung aja ya, kita nggak usah nyari. Tapi kalau misalkan kita mau coba nih, yang misalkan yang E lah, kita coba nih. Dia itu negatif, harusnya di sini yang E negatif ya. Karena harusnya di sini yang E negatif, karena dia tidak spontan. Kita coba nih. Ni menjadi Ni2+. Ini yang Ni menjadi Ni2+. Nilai E0-nya itu sama dengan, karena di sini Ni-nya itu teroksidasi, maka kita balik ya nilai E0-nya di sini. Jadi plus 0,26. Kemudian Zn2+ menjadi Zn. Nah, E0 selnya itu sama dengan min 0,76. Sekarang kita tambahkan. Nanti reaksinya jadi Ni ditambah Zn ya, 2+ menjadi Ni2+ ditambah Zn. Nah, E0 selnya itu sama dengan 0,26 dikurang 0,76. 0,7. Ini sama dengan minus 0,5 ya. Nah, ini kan minus berarti dia tidak spontan. Nanti yang B, C, D juga kalau teman-teman boleh coba silahkan ya, nanti pasti hasilnya akan negatif. Nilai E selnya. Kemudian nomor 34, sel galvani yang melibatkan reaksi redoks dari dua setengah sel berikut memberikan nilai energi bebas standar sebesar. Oke, kalau misalkan kita berbicara tentang energi bebas standar ya, berarti kan delta G ya. Delta G itu kita bisa gunakan um, apa? Bisa gunakan rumus min n f n0 sel, karena di sini terdapat potensial reduksi ya. Nanti kita bisa cari potensial oksidasinya. Nah, karena di sini adalah sel galvani, ingat sel galvani itu adalah sel elektrokimia, berarti dalam sel elektrokimia itu reaksinya berjalan dengan spontan ya. Sehingga nanti yang terreduksi itu adalah yang memiliki nilai potensial sel yang lebih tinggi. Dalam kasus ini, yang potensial selnya lebih tinggi itu adalah yang F2 ditambah 2 elektron menjadi 2F-. Berarti nanti langsung aja ya, kita gunain rumus yang E sel itu sama dengan E reduksi, yang nilainya itu besar ya, saya lebih besar lah, dikurang E oksidasi. Ini yang lebih kecil. Nah, yang lebih besar di sini adalah 2,87. 2,87 minus 1,06. Sehingga dapat hasil nanti 1,81. Ini adalah SL-nya ya. Nah, kalau udah tahu SL, sekarang kita bisa nyari delta G. Tapi kita harus tahu dulu nih. Di sini kan delta G sama dengan min N F N0 sel ya. SL-nya sudah diketahui, F-nya itu sudah diketahui ya, yaitu bilangan Faraday, tetapan Faraday yang nilainya itu 96.500. Nah, di sini ada sih. Nah, mana di bentar. Saya di sini itu ada tatapan.
Oh, tidak dikasih tahu ya. Berarti teman-teman nanti harus hafal ya. Jadi F itu nilainya F ini tetapan parada yang nilainya 96.500 kolom per. Nah, N ini adalah jumlah elektron yang terlibat. Kalau kita lihat ya di sini ya, kita buat reaksinya nih. Berarti nanti reaksinya itu adalah F2 ditambah, biar gak bingung deh ya. Biar gak bingung, F2 ditambah 2 elektron menjadi 2 F min. Kemudian BR2, ya sorry, BR2 BR min ditambah uh, jadi ini BR min ya, sini berarti BR2 ditambah 2 elektron. Sehingga nanti reaksi totalnya itu adalah F2 ditambah 2 BR min. Ini elektronnya kita eliminasi menjadi 2 F min ditambah BR. Nah, kalau kita lihat di sini elektron yang terlibat itu adalah 2 ya, 2 elektron. 2 elektron. Kalau misalkan nanti elektronnya beda, di sini kan sama-sama 2 ya. Jadi kita bisa langsung nentuin di sini yang terlibat itu adalah 2 elektron. Nah, tapi ketika nanti misalnya elektronnya itu beda ya. Katakanlah di sini ini misalkan 3, sininya 3 elektron misalkan terlibat. Tapi reaksinya bukan lagi BR ya harusnya, karena di sini BR menurunkan 2 elektron. Ya ini apalah misalkan reaksi A 3 min menjadi A, terus nilai balik negatif. Nah, kalian pakainya adalah nilai elektron yang terbesar, yaitu nanti N-nya itu adalah 3 gitu ya. Tapi berhubung kita ini sama-sama 2, berarti kita gunakan N-nya itu sama dengan 2. Karena elektron yang terlibatnya itu sebanyak 2. Oke, dari sini kita bisa langsung cari ya. Berarti nanti delta G 0 itu sama dengan 2 min 2 sorry dikali F-nya itu 96.500 dikali 1,81. Jumlahkan min 2. Hasilnya itu adalah minus 3,49 kali 10 pangkat 5 joule. Atau kalau misalnya kita jadi kilojoule itu 3,49 kali 10 pangkat 2 kilojoule. Kita cek jawabannya ada atau enggak ya. Nah, ada ya di sini ya. 349 pas waktu ini sama aja kayak ini. Oke, lanjut ke nomor 35. Penggunaan logam litium sebagai baterai adalah berdasarkan berikut. Kecuali yang pertama, A, litium memiliki potensial reduksi yang kecil. Ini benar ya. Bahwasanya litium itu adalah logam yang mempunyai potensial reduksi yang kecil. Makanya dia itu reaktif kalau misalkan dalam bentuk logam unsur netral. Kemudian B, litium mengalami oksidasi. Ini juga benar karena tadi dia potensial reduknya kecil, maka dia akan mengalami oksidasi. Kemudian yang C, litium dapat bertindak sebagai anode. Nah, kita ingat lagi kalau Crow ya, konsep Crow. Crow itu katoda reduksi, anoda oksidasi. Berarti dia di anode berarti dia teroksidasi. Itu benar. D, litium merupakan logam yang ringan. Ini juga benar ya. Karena kalau misalkan kita lihat
MR-nya itu memang lithium adalah logam yang memiliki MR yang kecil. Kemudian lithium mengalami reaksi reduksi. Salah ya ini. Karena tadi dia potensial reduksinya kecil, berarti dia akan mengalami oksidasi, bukan reduksi. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nah, kemudian reaksi berikut yang terjadi di Aki adalah, kalau di Aki itu dia Pb ditambah SO4 ya, 2 min. Jadi jawaban yang benar itu adalah C. Ini sifatnya hafalan, bisa teman-teman cek di PPT ya. Kemudian pada elektrolis larutan CuSO4 dengan elektroda PT dialirkan listrik 2 ampere selama 965 detik dengan air Cu sebesar 63,5. Maka banyaknya logam tembaga yang dihasilkan adalah ini kita cari endapan yang terbentuk dari proses elektrolisis ya. Ini yang nomor 37 nih. Berarti di sini kita nyari. Nah, kita buat dulu nih reaksinya. Karena di sini adalah logam tembaga, ya berarti kita cukup buat reaksi dari reduksi logam tembaga, yaitu Cu 2 plus ya, ditambah 2 elektron menjadi Cu. Ini S, ini aqueous. Oke. Nah, kemudian di sini dialirkan arus listrik 2 ampere selama 96.500 detik. Oke, kita pertama-tama cari itu berarti ininya ya, kolomnya, muatannya berarti Q sama dengan I dikali T, di mana I ini adalah arus, T adalah waktu. Berarti I-nya adalah 2 ampere dikali 965 detik. Nanti dapat hasil 9 kali 2. 193 kolom. Ini udah dapat nih kolomnya. Kemudian kita nyari mol elektronnya. Mol elektron bisa cari dengan mol elektron sama dengan jumlah muatan ya, yaitu Q dibagi dengan tetapan Faraday, yaitu 96.500 C per mol. Kita masukin aja 193 C dibagi 96.500 C per mol. Nanti dapat hasil 0,02 mol elektron. Nah, kita masukin ke apa? Ke sini ya persamaan. Berarti kalau misalkan di sini dia mol elektron yang bereaksinya itu adalah itu adalah 0,02 ya. Berarti yang CU-nya berapa? Berarti kita tinggal bagi 2 aja kan untuk cari yang CU. Berarti yang CU itu adalah 0, sorry. Nah, di sini berarti 0,01 mol. Jadi nanti 0,01 mol juga CU yang terbentuk. Nah, karena udah dapat ya udah berarti tinggal di kali aja nih. Ini kan mol ya. Nah, berarti untuk mencari massa Cu itu sama dengan MR Cu dikali mol NCu. MR-nya itu 63,5 gram per mol ya, dikali 0,01 mol. Berarti dapat hasil 0,635 gram. Ini sama dengan, kalau jadi miligram, jadi 635 miligram. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Kemudian nomor 37, 38 ya.
Pernyataan reaksi, pernyataan terkait aplikasi senyawa hidrokarbon yang salah adalah A. Gas asetilena dapat digunakan untuk mematangkan buah-buahan. Ini benar ya, bahwasanya gas asetilena itu digunakan memang untuk mematangkan buah-buahan atau yang biasa kita sebut itu gas apa ya? Hmm, sorry saya lupa nama bahannya, tapi pada intinya gas asetilena memang benar ya digunakan untuk mematangkan buah-buahan. Kemudian yang B adalah propilena PP digunakan sebagai bahan pembuatan perabotan plastik seperti kursi plastik dan perabotan plastik. Nah ini juga benar ya, bahwasanya kalau apa plastik ini memang dibuat dari bahan PP atau polipropilen. C. Gas butana dapat digunakan sebagai korek api. Ini juga benar ya, gas butana. Ini berarti yang dikorek gas itu ya, yang dikorek gas. Kemudian D. Etena digunakan sebagai bahan bakar pada pengelasan. Ini salah ya, karena apa? Karena pengelasan itu dia menggunakan gas etuna, bukan gas etena. Nomor 39, nama IUPAC yang tepat untuk senyawa berikut adalah, oke, nah untuk penamaan senyawa IUPAC, yang pertama adalah kita tentukan rantai karbon terpanjang dulu. Berarti rantai karbon terpanjang itu ada di sini kan. Nah, nah kita hitung, ada berapa C? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 C. Berarti dia itu heptana ya. Berarti ujungnya adalah heptana. Jadi titik-titik heptana ujungnya. Kemudian kita lihat, kalau kita kasih nomor di kiri dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti apa substituennya itu ada di posisi C, nomor 2 dan nomor 5. Itu kalau misalkan kita kasih nama di kiri dulu. Kasih nomor di kiri dulu. 2 dan 5. Nah, kalau misalkan di kanan dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nanti kalau di kanan dulu sebetulnya itu dari 3 sama 6. Nah, kalau ada dua pilihan gini, kita pilih yang terkecil ya. Berarti kita pilih yang dari kiri dulu, yaitu 2,5. Berarti nanti namanya, nah di sini kan ada dua substituen ya, dengan di posisi atom C2 dan C5. Seperti apa cabangnya itu adalah metil ya, di sini metil dua-duanya nih, metil. Berarti kalau metil dua-duanya itu nanti jadi dimetil. Berarti nanti namanya adalah 2,5 strip dimetil heptan. Itu adalah yang tepat B. Nah, berikut ini yang tergolong isomer geometri adalah yang A. Yang A ini dia isomer fungsi ya. Kalau kita lihat di sini rumus molekulnya pasti sama, yaitu C3H6. Ini juga C3H6. Tapi dia gugus fungsinya beda, makanya ini adalah isomer fungsi. Nah, kemudian yang ini dia di sini dia apa? Beda ini kan, beda substituennya. Di sini substituennya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi beda posisi substituen. Berarti di sini adalah isomer fungsi apa sama lagi isomer posisi. Kalau yang ini dia itu sama ya, dia isomer posisi. Karena beda posisi ini aja, beda posisi gugus. Sorry, 1, 2, 3, 1, 2. Ya, ya, isomer posisi. Kemudian yang ini A, B, C, D. D itu dia CH3C2. Sama ini merupakan C3H.
Ini juga sama, yang D itu isomer fungsi. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah dia isomer geometri. Karena kita lihat ya, di sini ada karbon cerangkap 2 ya. Terus dia mengikat gugus fungsi yang sama di antara dua karbonnya, yaitu gugus fungsi halogen ya. Jadi dia mengikat substituen halogen, yaitu klor. Di sini antara C1 sama C2 itu sama-sama mengikat gugus klor, tapi posisinya beda. Yang uh, kiri itu dia klornya di bawah semua ya, berarti ini adalah cis, dan ini adalah trans. Itu jawaban yang tepat. Sumber geometri itu cis trans. Kemudian pernyataan yang benar mengenai kegunaan senyawa karbonil adalah oktil asetat digunakan sebagai tambahan pemberi aroma atau esens rasa jeruk manis. Nah ini benar ya, jadi memang oktil asetat itu digunakan untuk pemberi aroma atau esens rasa jeruk. Oke, kemudian nomor 42. Nama yupak dari ether berikut adalah. Nah, kalau untuk penamaan ether, kita tentukan dulu nih rantai terpanjangnya. Ini kan ada dua rantai karbon ya. Yang pertama itu ini. Yang kedua itu adalah ini. Nah, yang terpanjang, ini kan yang terpanjang ini ada 3. Kita gunakan untuk, kan ether itu adalah alkoksi alkana. Nah, yang terpanjang ini kita gunakan untuk alkana. Berarti di sini 1, 2, 3 berarti propana ya. Nah, yang pendek ini kita gunakan buat alkoksi. Jadi di sini karena 1 jadi metoksi propan. Nah, kemudian di sini kita lihat di cabangnya itu dia ethernya di cabang nomor 1, 2, 3. Jadi di nomor 2 ya, berarti di sini 2 metoksi propana. Yang adalah C. Kemudian senyawa pentanal titik didihnya lebih titik-titik dari heksana. Karena kalau kita lihat, kalau kita gambarkan ya, pentanal itu seperti ini. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 5. Ini pentanal. Ini H. Nah, sedangkan heksana itu 1. Nah, ini heksana. Oke. Yang A, tinggi karena bobot molekulnya lebih besar. Ini salah ya, yang apa? Yang A. Yang A itu dia salah karena titik didih pentanal itu bukan lebih tinggi bukan karena bobot molekul yang lebih rendah. Kemudian B, rendah karena bobot molekulnya lebih kecil. Ini juga salah. Senyawa pentanal itu dia apa? Titik didihnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa heksana. C, titik didihnya lebih tinggi karena mampu berikatan hidrogen antar molekul. Kalau misalkan kita lihat ya, di sini senyawa pentanal itu O-nya itu tidak terikat langsung dengan H. Jadi dia tidak bisa berikatan hidrogen. Meskipun di sini ada O, dia itu tidak bisa berikatan hidrogen karena O-nya di sini tidak terikat langsung dengan H, tapi dia terikat dengan C ya. Nah, dia bisa berikatan hidrogen itu ketika dengan air. Ketika dengan air, ya, air itu kan H. Nah, di sini dia bisa berikatan hidrogen, tapi dengan air. Tapi kalau dengan molekulnya sendiri, itu dia tidak bisa berikatan hidrogen. Karena tadi, O-nya di sini tidak berikatan langsung dengan H. Jadi ini juga salah yang C. Kemudian yang D, rendah. Tingginya lebih rendah karena hanya mampu berinteraksi antar molekul gel. Kalau kita lihat di sini, senyawa pentanal ini adalah senyawa polar ya. Dia senyawa polar. Dari mana kita tahu? Kita lihat aja di sini dia tidak simetri kan? Tidak simetri. Sedangkan yang heksana itu justru dia simetri. Nah kan kita lihat di sini simetri kan.
Di sini dia tidak simetri juga, di sini ada O juga. Jadi dia senyawa polar. Nah, kalau heksan itu non polar. Kemudian E, tinggi karena mampu berinteraksi dipol antara molekul. Nah, ini benar ya, karena di sini itu senyawa apa? Senyawa pental itu adalah molekul yang polar sehingga gaya interaksinya adalah gaya dipol-dipol. Karena tadi ada gaya dipol-dipol, sedangkan yang heksana itu dia non polar, dia hanya berinteraksi dengan gaya London, gaya dipol-dipolnya. Sehingga nanti titik didih dari pentanal itu lebih besar dari heksana. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Struktur dari senyawa etanatiol. Berarti kalau kita di sini kan etana ya, berarti ada 2C, 2C sama tiol, berarti di sini ada 1S. Tinggal cari aja, menyesuaikan. A, nah ini jawaban yang A ya, langsung ya. Di sini ada 2C sama 1S. 45, edible water bottle adalah salah satu contoh polimer ramah lingkungan. Bahan penyusunnya adalah A, pati singkong, salah ya. Yang berarti adalah rumput laut coklat. Jadi edible water bottle itu memang dari bahan penyusunnya itu adalah rumput laut coklat. Berikut merupakan contoh polimer alami, kecuali karbohidrat itu polimer alami ya, dia ada di alam, maksudnya bisa terbentuk secara alami. Kemudian protein juga sama ya, polihidroksialkanoat ini adalah dari bakteri ya, dia juga alami. Yang tidak alami itu adalah polistirena. Ini polimer yang sintetis. Nah, kemudian pernyataan berikut benar mengenai reaksi polimerisasi adisi, kecuali tidak ada atom yang hilang. Polimer mengandung semua atom yang ada pada monomer. Ya, ini benar ya. Jadi pada reaksi adisi memang tidak ada atom yang hilang, tapi dia hanya kehilangan ikatan saja. Sebagai contoh, pada PVC ini kan CH, ini Cl, ini CH2. Nah, ketika dia udah jadi monomer itu jadi kayak gini. C H C H Cl di sini. Kalau kita lihat di sini tidak ada atom yang hilang kan. Tapi dia hanya kehilangan atom rangkap saja. Berarti ini benar ya yang A. Kemudian lazim melibatkan rantai radikal bebas, inisiasi, propagasi, dan termasi dari monomer yang berikat atom. Ini benar ya. Kemudian produknya merupakan homopolimer. Jadi homopolimer itu maksudnya dia dalam satu apa ya, satu kayak gini nih, satu saya sebutnya satu rangkaian aja ya, satu rangkaian kayak gini. Itu dia memang terdiri dari hanya satu monomer saja. Jadi ini tuh namanya monomer, teman-teman. Kalau kita lihat di sini dalam satu rangkaian ini n ya, ini itu derajat derajat polimerisasi. Jadi jumlah polimer itu berapa? Tapi pada intinya di sini di rangkaiannya itu dia hanya satu monomer. Kalau kondensasi itu terkadang bisa dua monomer, yang artinya dia bisa terdiri dari dua monomer gitu. Kalau misalkan apa si kondensasi. Tapi kalau adisi itu dia biasanya memang homopolimer. Jadi ini benar. Kemudian contohnya adalah polipropilena, polistirena, dan PVC. Ya ini benar juga ya. Kemudian satu molekul kecil umumnya H2O terlepas setiap pelekatan satu monomer pada polimer yang sedang bergerak. Ini salah ya, karena tadi sudah kita bahas bahwasanya di dalam polimerisasi adisi itu tidak ada atom yang hilang. Ini jawaban yang tepat adalah ini itu terjadi pada kondensasi, bukan pada polimerisasi yang itu. Kemudian dakron biasanya digunakan untuk bahan pakaian, termasuk material yang kaku dan sulit diulur. Material yang tergolong jenis polimer adalah dakron biasanya digunakan untuk bahan pakaian, termasuk material yang kaku dan sulit diulur. Material yang dimaksud tergolong jenis polimer adalah di sini kata kuncinya adalah kaku dan sulit diulur.
Kalau elastomer itu dia bisa diulur bahkan dari 100 sampai 1000% bisa diulur. Nah, jawaban yang tepat adalah serat ya. Jadi serat itu memang sulit untuk diulur. Dia hanya bisa diulur itu dari 0 sampai 20% biasanya. Kalau plastik itu dari 20 sampai 100%. Jadi yang tepat adalah B. Dacron memang serat. Kemudian nomor 49 adalah styrofoam akan meleleh jika dipanaskan dan mengeras jika didinginkan kembali. Maka styrofoam termasuk jenis polimer. Nah, kalau ini tidak ada hubungannya dengan ini ya, adisi atau kondensasi. Karena ini adisi dan kondensasi itu berdasarkan ikatan. Uh, nah, kalau misalkan di sini kita berbicara panas, berarti dia itu dari termo ya. Ada termoset sama termoplastik. Kalau termoset itu dia jika dipanaskan itu tidak meleleh. Nah, kalau termoplastik dia akan meleleh jika dipanaskan. Jadi yang jawaban yang tepat adalah termoplastik. Nah, kalau tidak terdiri atas A. Basa nitrogen plus gula, B. Nukleosida plus gula, C. Gula dan fosfat, D. Fosfat, gula dan basa nitrogen, E. Fosfat, gula dan asam karboksila. Oke. Dalam ada nukleosida ya, nukleosida, ada nukleotida. Kalau dia itu nukleosida itu adalah gula plus basa nitrogen. Nah, kalau nukleotida itu adalah gula plus basa nitrogen yang sudah dihubungkan oleh fosfat. Jadi di sini ada fosfatnya oleh ikatan gitu ya. Jadi dia sudah dihubungkan oleh gus fosfat gitu. Itu nukleotida. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, alhamdulillah setelah selesai ya kita membahas soal pilihan ganda. Yap, mungkin jika ada keliru atau ada yang mau ditanyakan, kalian bisa tanya di kolom komentar saja ya. Uh, Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir.